Polri terus memberikan edukasi ke masyarakat terkait keberadaan pasien-pasien yang menjalani isolasi mandiri. Anggota Polsek dan Koramil Sukorejo Pasuruan mendatangi rumah masing-masing pasien isoman yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo Pasuruan, Jawa Timur, Jumat 30 Juli siang. Mereka ingin memastikan jika pasien isoman ini baik-baik saja diterima di lingkungan masyarakat. Selain itu, memastikan mereka juga mendapatkan bantuan. Selain itu, pihak terkait juga memastikan kondisi tubuh para pasien isoman ini terus membaik, dan terakhir, rombongan membagikan bantuan beras dan logistik selama isoman. Kapolsek Sukorejo AKP Ahmad Sukianto mengatakan dalam kesempatan ini pihaknya juga menempelkan stiker di rumah para pasien isoman. Stiker ini berisikan nomor telepon Babinsa, Babin Kamtipmas, Bidan Desa, hingga tracer atau relawan desa setempat. Menurut Sukianto, banyaknya pasien isoman yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan ini membuatnya prihatin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan Surya, ada Galih Lintartika yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Galih. Sore, Firda. Galih, bisa dijelaskan apa saja upaya dari TNI Polri untuk mengantisipasi adanya pasien isolasi mandiri yang tidak tertangani dengan baik di sana? Oke, Firda. Baik, jadi Polri dan TNI di Pasuruan ini terus berkoordinasi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam penanganan COVID-19, termasuk ketika jajarannya, baik di tingkat Polsek maupun di tingkat Koramil ini melakukan pengawasan terhadap pasien-pasien isoman. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi pasien isoman ini tidak tertangani dengan baik, karena ada beberapa kasus isoman yang meninggal dunia karena mungkin tidak tahu atau kurang mendapatkan pelayanan dengan baik, sehingga hari ini polisi dan TNI kompak menempelkan stiker di masing-masing rumah warga pasien yang isolasi mandiri. Stiker itu berisikan tentang nomor telepon Babinsa, Babin Kaptimas, Babin Bidan Desa hingga relawan. Itu Firda. Untuk prosedur penjemputan dari pihak terkait, apakah apabila ada pasien yang isoman, kemudian pasien ini menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan agar bisa mendapatkan bantuan, seperti apa prosedurnya? Ya deh, pasien ini cukup mengirim pesan atau menghubungi nomor-nomor yang tertera dalam stiker itu, nanti akan dilakukan penjemputan pada pasien-pasien isoman. Jadi mekanismenya pasien ini cukup mengirimkan pesan, entah itu dari Satgas tingkat kecamatan akan koordinasi, termasuk akan melakukan upaya-upaya penjemputan, mulai dari Bidan Desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, sampai dibawa ke rumah sakit atau misalkan tempat isolasi terpadu. Jadi tadi juga diberikan edukasi ke masyarakat untuk mau dipindah ke tempat isolasi terpadu yang ada di kantor kecamatan Sukorejo yang lama. Jadi ex-kantor kecamatan ini dimanfaatkan untuk tempat isoter. Begitu, Firda. Oke. Untuk respon dari masyarakat sendiri dengan adanya layanan ini dari TNI Polri, seperti apa informasinya? Ya, Firda. Jadi pasien isoman ini menyambut positif ya ketika mereka mendapatkan perhatian lebih. Karena selama ini pasien isoman ini kan dia harus mengurus dirinya sendiri. Dia termasuk mulai dari makanannya, vitaminnya, dan sejenisnya. Akhirnya ketika ada petugas yang aktif, ini mereka merasa terbantu karena mereka tidak sendirian, termasuk dari warga. Warga juga secara bergotong royong bergantian mengirimkan makanan, termasuk di salah satu perumahan yang kemarin sempat ada lonjakan kasus yang cukup tinggi ya. Dalam satu kompleks itu ada 50 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan mereka menyatakan untuk isolasi mandiri. Nah, ini kan ini menjadi baik ketika Satgas tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat perumahan ini bergerak bersama untuk menolong teman-teman pasien isoman ini. Jadi mengontrol, membantu kebutuhannya mereka itu seperti apa. Gitu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolsek Sukorejo, AKP Ahmad Sukianto, dan juga Ketua Satgas Perumahan Bukit Alam RW 11, Denny Herdi Effendi. Dan berikut liputannya untuk Anda. 3 pilar dan 1 relawan mengunjungi
mengunjungi warga yang isolasi mandiri. Tujuannya satu, mengecek kesehatannya. Yang kedua adalah memberikan himbauan. Yang ketiga adalah memberikan sembako. Kepada warga yang melaksanakan isoman untuk mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan isolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu di isoter. Untuk Kecamatan Sukorejo, isoternya berada di tempat kantor Kecamatan Sukorejo Lama. Fasilitasnya sudah terjamin untuk memberikan kemudahan biar proses penyembuhan pasien yang terpapar COVID lebih cepat. Selain itu, kami juga memberikan stiker yang ada nomor kontak daruratnya yang terdiri dari nomor kontaknya Bidan Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tracer. Nah, tracer ini dari relawan. Sehingga apabila isoman membutuhkan layanan tentang pelayanan COVID atau emergensi, bisa menghubungi keempat salah satu nomor tersebut. Antisipasi isoman ini tidak teratasi ya, Ya, betul. Mungkin isoman mungkin ada kejadian yang mendadak sehingga bisa menghubungi salah satu nomor HP yang sudah kami tempel di depan rumahnya dan juga memberikan tanda biar bahwa di rumah ini sekarang ada isoman. Jadi masyarakat lebih waspada untuk menjaga jarak aman agar tidak terlalu kontak erat dengan pasien yang isoman. Jadi berada satu RT yang kena, warga yang lainnya ikut membantu mengenai kebutuhan makannya. Sudah berapa lama ya kegiatan ini? Ini selama pandemi sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Iya. Saat ini kondisi di perumahan sendiri ini ada berapa masyarakat yang isoman ini? Ada 13 yang isoman. Jadi kondisinya sudah membaik atau gimana? Sudah membaik semuanya, alhamdulillah. Kalau selama bulan Juni ke Juli ini sekitar 50 warga yang terkonfirmasi, sebetulnya sudah sehat, sekitar 36 orang sudah sehat, sembuh, sudah dinyatakan sembuh, dan ini baru tinggal 13 orang yang menjalani isoman. Selama isoman dari RW memberikan bantuan ya? Dari RW karena keterbatasan dananya di RW, jadi kalau isoman ini ditanggung oleh RT masing-masing. Jadi sudah disepakati bersama bila ada warga yang isoman itu ditanggung bareng-bareng oleh seluruh RT-nya masing-masing yang ada warga yang kena isoman. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana beserta kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!